Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Apa kabar? Today we're gonna learn something new about our fourth lesson. As long as I can remember, this is our fourth lesson. Ini adalah pelajaran keempat kita. Pelajaran keempat kita hari ini adalah tentang iman kepada malaikat. Okay, you probably have heard it in elementary school. Mungkin kalian udah pernah dengerin ini, bab ini waktu kalian masih SD. Tapi kita akan benar-benar pelajarin lagi karena ini adalah rukun iman yang keempat. Jadi percaya kepada malaikat itu hukumnya wajib banget. Okay. Jangan mau. In surat An-Nisa, in the verse 136, Allah said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, barang siapa yang ingkar kepada Allah, gak percaya sama Allah, gak percaya sama malaikat-malaikatnya, gak percaya sama kitab-kitab Allah, gak percaya juga sama Rasul-Rasul Allah, gak percaya sama hari kiamat juga, maka orang itu akan menjadi orang yang tersesat. Makanya kenapa belajar ini penting banget, karena supaya kita gak tersesat, supaya kita berada terus di jalan Allah yang lurus, sampai kita nanti mati dan masuk surga, kita harus percaya sama malaikat. Oke, next. Iman kepada malaikat itu apa sih? Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kalau kemarin kita udah belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah atau mempercayai adanya Allah dengan mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, di rukun iman yang kedua ini, kita harus banget percaya sama malaikat. Malaikat itu ada. Dan hukumnya percaya kepada malaikat itu wajib. Iman itu apa sih, Ustadzah? Iman adalah percaya adanya malaikat yang menjalankan perintahnya Allah. Jadi Allah tuh menciptakan malaikat, jumlahnya itu nggak ada yang tahu. Jumlahnya itu ribuan, mungkin miliaran, I don't know, nggak ada yang tahu. Tapi semuanya itu diciptakan dan semuanya itu diciptakan untuk menaati perintahnya Allah doang. Mereka nggak pernah bermaksiat, mereka nggak pernah bilang no. Setiap Allah nyuruh apapun mereka bilang yes sir, oke Allah, aku akan lakuin itu. Dan mereka lakuin itu sampai Allah nyuruh mereka berhenti. Dan itu aku gak tahu kapan. So, dalam surat Al-Baqarah, pasti kalian udah banyak yang hafalin ini. Di surat Al-Baqarah yang pertama banget, setelah Alif Lam Mim, Allah bilang, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah bilang bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak akan pernah ada perubahan. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Allah bilang, orang yang bertakwa adalah manusia yang bertakwa adalah manusia yang mempercayai hal-hal gaib atau hal-hal yang tidak kasat mata atau hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Misalnya, kalian bisa lihat hantu nggak? Kan banyak orang yang hantu itu ada tapi kita nggak bisa ngelihat kan. Mereka ada di sekitar kita. Sama juga kayak ada malaikat. Kalian percayakan, pasti di SD kalian udah tahu, dikasih tahu sama ustadzahnya atau sama gurunya, adik-adik kita itu selalu punya dua malaikat loh di kanan kiri kita yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ya nggak? Kalian pasti pernah dikasih tahu gitu pas kalian kecil. Tapi kalian pernah nggak lihat malaikat ada di samping kanan kiri kalian? Pernah nggak lihat? Nggak pernah kan? Nggak kelihatan kan? Tapi kalian harus tetap percaya bahwa mereka itu ada. Bahwa malaikat itu ada. Setiap kamu ngaji, setiap kalian belajar, itu selalu ada malaikat yang datang untuk mendoakan kalian. Setiap kalian mau tidur, terus kalian tuh baca ayat kursi, selalu ada malaikat yang menjaga kalian sampai nanti kalian bangun. Setiap kalian melakukan hal perbuatan yang baik ataupun yang buruk, di kanan kiri kalian selalu ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, dan mereka gak pernah ninggalin kalian. Kalaupun kalian ke kamar mandi, mereka hanya akan nunggu di depan pintu. Mereka gak akan pernah ninggalin kalian. Keren gak tuh? Jadi kemanapun kalian jangan pernah ngerasa sendiri. Kalian gak pernah benar-benar sendiri, karena malaikat selalu ada sama kalian. Dan Allah berfirman bahwa seorang orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal-hal yang gaib, termasuk malaikat. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah kedua setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi suatu hari, suatu pagi, Rasulullah itu lagi ngumpul sama para sahabatnya. Tiba-tiba ada dua orang tinggi banget, ganteng, cowok, pakai baju serba putih,
datang ke arah Nabi dan para sahabat. Mereka semua kaget. Ada yang kenal nggak sama dua orang itu? Nggak ada yang kenal. Dan kayaknya waktu itu di Arab Saudi nggak ada orang seganteng itu. Mereka nggak tahu itu siapa. Tapi tiba-tiba dua orang ini duduk di depan Nabi. Kalian tahu kan kalau misalnya kita lagi tasyahud awal duduk iftirash, nah mereka duduk kayak gitu di depan Nabi sampai lututnya dua orang itu nyentuh lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu dua orang ini langsung nanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mal iman, apa itu iman? Terus Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi. Iman adalah saat kamu percaya kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Jadi singkat cerita, dua orang ini adalah malaikat yang diutus Allah kepada Nabi Muhammad untuk ngajarin manusia, untuk ngajarin sahabat, untuk ngajarin kaum muslimin pada saat itu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Sementara kita akan belajar apa iman itu dulu. Di sini Rasulullah menjawab bahwa iman adalah saat kamu percaya kepada Allah dan percaya kepada para malaikatnya. Sekarang ada beberapa fakta tentang malaikat. Yang pertama, malaikat itu tercipta dari cahaya. Kedua, malaikat itu nggak pernah capek, nggak pernah tidur, dan nggak pernah lupa sama tugasnya. Berarti kalian kan sering banget tuh lupa sama tugas, dan kalian sering banget gak ngerjain tugas. Berarti kalian tuh malaikat apa bukan? Bukan, we are human. Oke. Yang ketiga, malaikat itu diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah doang. Mereka nggak punya nafsu, mereka nggak punya keinginan, aku lapar nih pengen makan. Mereka nggak punya nafsu kayak gitu. Mereka nggak pengen main, mereka nggak pernah pengen jalan-jalan, mereka nggak pernah selfie, mereka nggak pernah pengen nonton YouTube. Pokoknya mereka sama Allah diciptain, Mikail, tugas kamu nurunin hujan sama bagi rizki. Ya udah, seumur hidup dia, sepanjang hidup dia cuman nurunin hujan dan ngasih rezeki ke orang lain, dah gitu doang. Terus hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berapa sih jumlah malaikat? Jangan jawab 10. 10 itu cuma jumlah malaikat yang wajib kita tahu. Tapi jumlah sebenarnya nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu jumlahnya. Dan malaikat itu banyak banget. I don't know. Oke. Yang ketiga kita akan belajar tentang tugas malaikat. Tugas malaikat itu apa aja sih? Kita udah belajar tentang 10 malaikat. Yang pertama itu malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Jadi yang nurunin Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang nurunin Taurat untuk Nabi Musa, yang nurunin Injil kepada Nabi Isa, itu adalah tugasnya malaikat Jibril. Terus Mikail. Mikail tugasnya membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Jadi mulai sekarang setiap sore kalau lagi turun hujan, kalian boleh bilang, terima kasih ya malaikat Mikail udah nurunin hujan. Gitu. Kalian bisa lihat dalilnya di buku paket halaman 58 dan 59. Terus yang ketiga adalah malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Sangkakala itu kayak trompet gitu tapi gede. Jadi nanti ketika beliau akan meniup trompet selama dua kali. Yang pertama itu dunia hancur, semuanya hancur alam semesta. Ketika trompet yang kedua ditiup, nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihitung amal perbuatannya. Keempat ada malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Terus jadi jangan macam-macam ya sama malaikat Israel. Jadi kalian nanti bisa ditemuin dan bisa Oke, dan yang kelima kita punya malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal baik. Biasanya ada di pundak sebelah kanan kalian, dan di sebelah kiri kalian ada malaikat Atid, yaitu beliau yang mencatat amal buruk. Jadi jangan macam-macam sama beliau berdua, karena nanti malaikat Raqib dan Atid itu bisa bersaksi di hari kiamat, ketika di hari kebangkitan, apakah kalian dulu melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk. Oke. Selanjutnya ada malaikat Mungkar dan Nakir. Beliau berdua, malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Jadi saat nanti kita udah meninggal dan kita dimasukin ke alam kubur, kan masih ada orang yang doakan. Setelah semua orang yang doa ke kita itu pergi, setelah kita udah tinggal sendirian di alam kubur, mereka berdua datang, langsung mendatangin kita. Di beberapa hari diceritain kalau mereka tuh badannya gede dan serem banget, dan mereka bakal nanyain kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu?
kalau kita beriman sewaktu kita masih hidup, kita akan bisa jawab dengan mudah Allah. Tapi kalau misalnya kita jarang sholat, jarang ngaji, nggak pernah berbuat baik sama orang, meskipun kita tahu entah mengapa saat kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu kita nggak bisa jawab. Kita kayak lupa gitu. Oke, jadi naudzubillah, semoga kita semua bisa menjawab ketika ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya kita ada malaikat Malik. Tugas beliau adalah menjaga pintu neraka. Jadi saat orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik setelah ditimbang amal perbuatannya ternyata mereka gak percaya sama Allah, mereka akan masuk neraka. Itulah nanti saat mereka bertemu dengan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Dan kita sebagai orang-orang yang solih, nanti kita akan ketemu sama malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Katanya malaikat Ridwan itu harum, ganteng, dan bersih. I don't know, semoga kita semua bisa ketemu sama malaikat Ridwan. So that's all. Minggu depan kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat. Terima kasih, jangan lupa ya, malaikat kita ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Atid, Raqib, Ridwan. Okay, thank you. Assalamualaikum, see you next week.